Istri saya itu sekitar hari Selasa itu mulai batuk-batuk. Nah, sedangkan saya jadwal rutin cek kandungan itu udah dekat. Saya khawatir kalau ternyata istri saya COVID justru nanti akan membahayakan dokter kandungan sama pasien-pasien di klinik. Hari Rabu kok masih batuk-batuk, makin apa ya, selera makannya berkurang. Akhirnya saya putuskan hari Kamis buat swab PCR, karena kalau antigen itu kan kadang positif palsu ya, khawatirnya atau negatif palsu gitu, khawatirnya tesnya negatif ternyata pas di PCR positif. Hari Kamis saya putuskan buat PCR, daftar ke puskesmas. Nah, kenapa puskesmas? Karena kan gratis, itu cukup membantu menurut saya buat ya kayak kalangan menengah ke bawah ya. Nah, kalau misalkan kita PCR sendiri kan harganya 1 juta. Saya tunggu sampai hari Jumat, Sabtu nggak ada kabar sama sekali. Istri saya makin parah kondisinya, udah nggak bisa makan sama sekali, muntah-muntah terus akhirnya Sabtu malam Minggu habis maghrib saya tanya sama istri, dirawat saja gitu ya. Saya merasa gitu sih, menurut aku nggak dapet ya soal protokol diambil di tengah situasi pandemi COVID. Saya lihat di tempat dia itu nggak ada protokol penanganan khusus ibu hamil yang kena COVID. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Harusnya kan kalau gini, kalau dia kondisinya ibu hamil COVID, terus ini dong kalau ada protokolnya berarti kan udah tahu penanganannya harus gimana kan. Ini kan nggak, malah saya dipingpong juga kan, malah kemari nyari rumah sakit sendiri. Padahal yang saya bawa kan 2 nyawa. Saat ini kita tahu ya ada mutasi ini cepat ya. Banyak juga pasien-pasien hamil ini saat ini yang datang ke rumah sakit itu udah kehamilannya trimester 2. Jadi mungkin 28 minggu, 30 minggu seperti gitu. Jadi belum sampai cukup bulan. Ini pastinya akan membuat kasus-kasus ini menjadi cukup sulit buat kita sebagai dokter-dokter, karena kadang-kadang terus mau diapain nih? Kalaupun mau dilahirkan dengan pilihan bayinya kecil, tapi kalau nggak dilahirkan, terus terang mungkin adanya bayi dalam juga bisa membebani kondisi ibunya gitu loh. Jadi kadang-kadang ada upaya-upaya melahirkan itu untuk memberikan oksigenasi atau memperbaiki sirkulasi pada ibu. Tapi kan operasi pun pada kondisi ibu-ibu yang sudah apalagi on ventilator segala macam itu tidak mudah, sehingga ini menjadi pilihan yang tidak mudah. Dan tidak jarang akhirnya meninggal dua-duanya. Jadi adalah kondisi ibu yang kebetulan kena COVID ini kehamilannya lebih awal. Yang kedua, sudah ditemukan beberapa kasus datang sudah meninggal ibunya karena dia harus mencari rumah sakit lain-lain. Saking dia mencari rumah sakit di mana.
Jadi memang permasalahannya kita tuh terkendala dengan, saya tahu BPOM nggak ngeluarin karena memang tidak ada uji klinis pada ibu hamil. Yang ada sekarang kan buat binatang, yang di Amerika tuh adalah studi observasi, di Inggris juga ada. Tapi yang mereka lakukan tuh 35.000 loh. Studi observasi bahwa ternyata efek sampingnya nggak masalah, segala macam sama dengan yang lain, segala macam. Tambah lagi vaksin-vaksin yang kita berikan ini sebetulnya juga yang inaktif itu hampir sama dengan vaksin yang selama yang diberikan. Jadi vaksin ibu hamil harus kita dorong untuk pencegahan. Selain ibu hamil, keluarga terdekatnya semua harus vaksin. Jadi keluarga, jadi untuk saling melindungi. Dia ada setengah ibu hamil yang kelompok rentan nih, ya suaminya, entah orang tuanya, adiknya, kakaknya yang di rumah itu vaksin, sehingga si ibu hamil pun terlindungi.